Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Ini Pak Jokowi dikocok, berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Manuver politik yang dilakukan oleh Hasto Kristianto pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap Harun Masiku kini menjadi bumerang tersendiri bagi Hasto Kristianto dan rekan-rekannya, karena pernyataan yang diungkapkan oleh Hasto Kristianto bahwa Bapak Jokowi pernah mendatangi Ibu Megawati untuk meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, akhirnya dibungkam sendiri oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati dengan tegas mengatakan bahwa yang mengatakan itu justru mereka lah sebenarnya yang bernafsu untuk menjadikan masa jabatan Presiden 3 periode, karena jangan sampai mereka yang kelak kemudian menjadi presiden di Republik Indonesia ini. Tidak hanya Hasto Kristianto, akan tetapi hal ini juga sering diungkapkan oleh Bung Deddy Siregar, Pandana Baban, dan juga Adiana Pitupulu serta Bung Deddy Sitorus, sehingga statement yang selama ini mereka keluarkan ternyata dibantah sendiri oleh Ibu Ketum, Ibu Megawati, dan Mbak Puan Maharani, dan bahkan Bapak Jokowi dengan tegas, dengan marah membantah statement yang disampaikan oleh Hasto Kristianto dan rekan-rekannya, dan justru mengatakan bahwa jika kalian meyakini bahwa saya pernah mendatangi Ibu Mega, silahkan tanya ke Ibu Mega, silahkan tanya ke Mbak Puan, dan tanya ke partai-partai kapan dan di mana Bapak Jokowi pernah meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak secara bersama-sama. Yang teriak-teriak melanggar etika itu juga bukan orang yang punya etika. Coba cek aja rekam jejaknya. Emang mereka punya etika? Enggak juga. Dan gue mau nanya, seandainya pelanggaran etika itu menguntungkan kepentingan politik mereka, mereka kan teriak nggak? Ya enggak lah. Kan? Jadi mereka ini teriak kenapa? Karena kepentingan politik mereka kalah. Makanya mereka teriak pelanggaran etika. Bukan berarti mereka orang yang beretika. Jadi yang terjadi sekarang, yang kasih dengungkan isu pelanggaran etika itu seperti maling teriak rampok. Maling teriak rampok. Tapi benar Presiden juga menginginkan itu. Datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak. Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Secara tersirat, Mbak. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapa. Dari hari ini Pak Jokowi dikocok, berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan? Di mana? Kapan? Di mana? Siapa yang saya utus? Siapa yang beliau utus? Ya, tapi tidak jadi berminjat seperti itu. Enggak bagus. Itu menyebarkan video, informasi kepada masyarakat, itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau mau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya, yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih. Terbukti bersih. Ya kan? Ya.
Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Nah kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Memang KPK nggak punya. Kalau bicara soal video, bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap. Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain. Nah ini kan merusak, ya kan? Bisa setiap hari ada tokoh PDIP yang ditangkap KPK nanti, jadi tersangka, ya kan? Kecuali partai ini semua elitnya, figurnya bersih, itu lain cerita, ya kan? Betul, betul. Nah, jadi menurut saya ya sudah, jangan mengajak perang. Nggak percaya ke institusi hukum, kasih ke presiden. Nah presiden dia proses. Panggil KPK, panggil Jaksa Agung, polisi proses nih. Gitu caranya. Jangan ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh saya sedih lihat loh. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Kedua, sporadis. Ketiga, panik. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ancaman, video, skandal, siapa yang melakukan itu? Kan kalau katakanlah misalnya benar ya, misalnya kita anggap saja ini misalnya benar, bahwa Pak Jokowi ada rencana begini, begitu, rekayasa segala macam, dan itu bicara sama Hasto, bicara sama elit PDIP, kan elit PDIP kan juga terlibat, membongkar diri sendiri, Ya. ya kan? Kalau itu benar, tapi saya nggak yakin lah. Nggak berapa yakin saya. Paling ya ngobrol-ngobrol ada, ya kan? Langkah-langkah apa secara organisasi yang harus dilakukan, karena saat itu kan Pak Jokowi masih dianggap kader dan orang dalam PDIP kan, apalagi dia sebagai presiden. Itu kemungkinan bahwa apa yang disampaikan atau bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin. Ya, nah, tapi apakah itu bisa menjadi alasan atau bukti? Ngobrol-ngobrol biasa misalnya, ya. Apalagi Guntur Ramli yang Guntur Ramli kan menjelang pilpres saja dia masuk PDIP. Sebelumnya kan dia PSSI menyerang PDIP juga kan gitu. Nah, sekarang jadi jubir PDIP, ya kan? Ya dia dapatlah sedikit-sedikit informasi dari Hasto dan yang lain ya. Tapi sebenarnya kalau dia maju ke depan untuk bicara, ya kosong juga ini. Kosong juga. Gitu Bang ya. Ya, orang dia baru kan. Tidak banyak tahu persis apa sebenarnya PDIP itu. Ya tahulah kulit-kulitnya kan. Jadi ini orang ketawa aja. Yang ngerti pasti ketawa gitulah. Yang nggak ngerti nganggap serius gitu. Buat saya aneh-aneh aja lah gitu. Nah, karena Guntur Romli ini kan dia mengatasnamakan diri, yang dikutip media itu kan dia sebagai juru bicara PDI Perjuangan saat ini, Bang. Artinya seolah-olah statement yang disampaikan oleh Guntur Romli itu memang sikap dari PDI Perjuangan. Terakhir hari ini yang terdengar adalah perkembangannya bahwa menurut Guntur Romli, PDI Perjuangan tidak percaya lagi dengan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, baik itu kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, oleh sebab karena mereka sudah tidak percaya itu, makanya kemudian mereka mencoba menempuh jalur lain, harus langsung kepada rakyat. Karena rakyat yang punya kedaulatan. Nah, dengan cara itulah mereka bikin beberapa video, ya kan, menggunakan pendekatan begini, Bang, no viral, no justice. Seolah-olah begitu, saking mereka tidak percayanya, nanti mereka satu persatu video itu akan dirilis ke publik lewat sosial media atau lewat influencer dan seterusnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini kan melihatkan semangat untuk tidak taat kepada supremasi hukum gitu loh.
Bang Zulfan? Ya, itu kan pola-pola seperti itu, menyebarkan video, informasi kepada masyarakat. Itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Ngeri juga. Cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya. Yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih. Ya kan? Ya. Kalau Ibu Mega jelas keberpihakannya terhadap rakyat. Saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Nah, kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Kalau mereka sudah tidak percaya melakukan proses itu, ya kan, dasarnya karena Hasto menjadi tersangka, kemudian tidak percaya kepada proses hukum. Dari dulu kenapa nggak percaya? Dari dulu kenapa justru karena dia merasa aman, merasa berkuasa, ya kan? Kenapa Anda percayanya tidak dari dulu? Penegak hukum kan, institusi hukum. Begitu sekarang. Kenapa saat dia yang kena, dia yang tidak percaya? Problem. Aduh. Ada problem-problem hukum di dalam tubuhnya, dia mengatakan dia tidak percaya. Saya kira cukup jelas statement yang kemudian disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa sebenarnya Jokowi ketika dikocok dan diisukan bahwa Bapak Jokowi pernah meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, sebenarnya mereka yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, karena jangan sampai ke depan mereka yang kemudian menjadi presiden dan mereka yang akan menikmati masa jabatan Presiden 3 periode. Ini menjadi omon-omon yang kemudian disampaikan oleh Denny Siregar, Hasto Kristianto, Pandana Baba, Nadia Napitupulu, dan Deddy Sitorus, karena ibu ketumnya, Ibu Megawati, yang jelas-jelas membantah statement yang dilontarkan oleh mereka. Dan Bang Zulfan Linda ini menganggap bahwa kalian ini bersifat kekanak-kanakan. Jadi saya kira demikian pada konten kali ini. Jika senang dengan videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat bisa mendapatkan update video terbaru yang saya upload melalui channel YouTube Perisai Nusantara TV. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.